بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih berkaitan dengan pembahasan syurut dari kalimat la ilaha illallah. Kita masuk pada poin yang kelima, khamisan as-sidq, yaitu jujur. Disebutkan di sini wa dzalika bi ayyakuna al-'abdu shadiqan fi imanihi shadiqan fi aqidatihi. Syarat kalimat la ilaha illallah yang kelima yaitu jujur. Maknanya hendaknya seorang hamba dia adalah orang yang jujur dalam keimanan dan jujur dalam akidahnya. Yaquluha bilisanihi wa yusaddiqu biha biqalbihi. Ini punya siapa? Punya? Hah? Ya, bisa. Ya. Iya. Ada coretannya. Ketukar berarti. Ya. Iya. Tadi sudah ada kisah di atas ini. Sudah. Di sini disebutkan shadiqan fi aqidatihi. Dia jujur dalam keimanan, jujur dalam akidahnya. Maknanya dia mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dalam hati. Ini poin yang merupakan syarat kalimat la ilaha illallah bisa bermanfaat. Maknanya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisan dan hatinya juga sama-sama mengucapkan. Ada orang yang mengucapkan secara lisan, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun hatinya tidak jujur dalam mengucapkan kalimat tersebut. Ini disebut munafik. Ya. Jadi dia harus juga membenarkan dalam hati makna dan kandungan kalimat tersebut. Qala Allahu jalla jalaluhu wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga akan nampaklah orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Akan nampak, akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta dengan ujian. Ini juga dalam bab keimanan, semua orang terkadang akan nampak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan keburukan. Dengan adanya ujian tadi akan nampak dia jujur atau tidak dalam beragama. Ada orang yang diuji dengan penderitaan, dengan keburukan. Namun dia bisa jujur, bisa lalui penderitaan tersebut dengan keistiqomahan. Imannya tidak goyah, bahkan dia tetap taat kepada Allah SWT. Namun sebaliknya, ketika Allah SWT uji dia dengan kelapangan, dia jatuh. Nah, ini kadang kita jumpai juga dari kebanyakan kawan-kawan dari jamaah-jamaah pengajian ini. Ketika kondisinya, ekonominya mungkin biasa-biasa saja, dia luar biasa. Malam Ahad kajian, malam Rabu kajian, ada tempat lain kajian dia datang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kelapangan,
maka dia goyang dari istiqomah tadi. Dan itu banyak. Sibuklah, ada aktivitas ini, sehingga lama-kelamaan membuat dia menurun keimanan tadi. Dan itu banyak ya, ikhwan. Ya. Ada juga sebaliknya. Orang yang tadi ketika Allah SWT berikan kelapangan, dia istiqomah. Kemudian terkala diuji dengan kesempitan, sebaliknya. Alasan dia cari duit lah, alasan dia ekonomi susah lah, dengan berbagai macam alasan. Ini menunjukkan pada hati dan keimanannya tadi ada kelemahan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang jujur dalam keimanannya, bagaimanapun kondisinya, dia akan bisa melalui ujian tersebut. Wa qala jalla jalaluhu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, di antara umat manusia tersebut ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir. Namun kenyataannya mereka bukan orang yang beriman. Semua orang bisa mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat. Namun iman itu butuh dengan pembenaran dalam hati, butuh dengan praktek amal. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka kaum munafikin tersebut menipu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu juga menipu orang-orang yang beriman. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Namun hakikatnya mereka tidaklah menipu melainkan kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, namun mereka tidak sadar. Tindakan mereka tersebut menipu diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak sadar tindakan tersebut mengelabui mereka sendiri. Ini kaum munafikin. Mereka mengaku sok beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, namun hakikatnya mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu namanya penipuan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang yang seperti ini, kaum munafikin yang tidak jujur keimanannya, adalah orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat marad, terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit tersebut dalam hati mereka. Mereka sudah ada penyakit, namun tatkala mereka berbohong, tidak jujur dalam keimanannya, itu menunjukkan apa? Akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut. Di sini terdapat faedah bahwasanya suatu kemaksiatan tatkala dilakukan pembohongan lagi, maka akan numpuk dosanya tadi. Dosa kemunafikan itu sudah jelas ada pada mereka. Kemudian mereka berbohong lagi. Apa buktinya? Mereka menampakkan beriman kepada Allah, menampakkan beriman kepada hari akhir. Namun hakikatnya mereka tidak beriman. Ketika mereka berbohong seperti ini, tidak jujur, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit dalam hati mereka. Oleh karenanya, kaum munafikin disebutkan dalam Al-Quran kedudukannya lebih rendah dan lebih hina dibandingkan orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan yang pertama, mereka sudah ada kekufuran pada mereka. Jadi kedudukan kaum munafikin itu di akhirat itu lebih rendah, lebih hina dibandingkan orang-orang kafir. Orang kafir yang zahir sebenarnya sama-sama kafir. Munafikin, mereka kafir secara batin. Zahir mengaku beriman. Orang-orang kufar, mereka kufur, kafir, musyrik secara zahir dan batin. Tapi apa yang menyebabkan kaum munafikin lebih rendah nanti di hari kiamat, di akhirat dibandingkan orang-orang kufar? Dikarenakan mereka bertambah dosanya dari sisi menipu. Orang kafir dia kufur zahir wa batin, tapi dia tidak menipu, dia ngaku kami kufur, kami tidak beriman. Tapi kaum munafikin sudah kufur secara batin, zahirnya ngaku beriman. Dosa mengaku beriman ini tadi, ini yang menambah dosa kekufuran mereka. Makanya mereka diletakkan innal munafiqin
fid darkil asfali minan nar. Kaum munafikin diletakkan di bawah neraka. Ya, di dasar keraknya neraka. Kenapa diletakkan di paling bawah? Yang pertama karena kekufurannya, mereka layak masuk neraka. Yang kedua karena pembohongan mereka, tidak jujurnya keimanan mereka tersebut. Walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Nah, lihat di sini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahum adzabun alim. Mereka kaum munafikin mendapatkan azabun alim, azab yang pedih. Apa sebabnya mereka? Bima kanu yakzibun. Dengan sebab kedustaan mereka ketika di dunia. Dengan sebab bohong, tidak jujurnya mereka, itu yang menambah mereka semakin besar azabnya. Kekufuran yang ada pada mereka itu sudah jelas menyebabkan mereka diazab di neraka. Nah, ditambah lagi bohong, tidak jujur. Jadi dosa kufur ditambah dengan dosa dusta. Wa fi sahihain an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah ada seseorang yang bersaksi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidaklah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat sidqan min qalbihi, dengan dasar jujur dari hatinya. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi memang dibangun di atas jujur. Dia faham maknanya dan kandungan dari kalimat tersebut dan dia ucapkan dengan jujur, tanpa ada paksaan, tanpa ada pembohongan. Betul-betul dia tulus, jujur dalam hatinya mengikrarkan kalimat tersebut. Rasul mengatakan, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan pasti Allah akan haramkan dia dari neraka. Maksudnya apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari neraka. Ini faedah atau manfaat orang yang berislam mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dasar kejujuran. Makanya penting dalam mengucapkan dua kalimat tersebut dia penuh dengan kejujuran, bukan penuh dengan kebohongan. Kalau kebohongan itu kaum munafikin. Kemudian yang keenam, syarat kalimat la ilaha illallah yang keenam, sadisan al-ikhlas. Dia mengucapkannya dengan ikhlas. Ikhlas itu tulus, tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dan tekanan. Bukan dia mengucapkan kalimat tersebut dikarenakan ingin menikahi seorang wanita. Bukan dia mengucapkan kalimat tersebut misalkan dalam rangka ingin mendapatkan jabatan. Misalkan ingin nyalon RT, ingin nyalon anggota dewan, nyalon pemimpin daerah atau bahkan presiden sekalipun, bukan tujuannya itu. Tapi tujuannya betul-betul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bukan dikarenakan dunia yang ingin dia cari. Misalkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ingin mendapatkan harta dunia atau ingin mendapatkan rekan bisnis sesama muslim, bukan. Tapi dia mengucapkan kalimat tersebut betul-betul tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tasfiyatul amal bi shalihin niyah. Ikhlas itu yaitu membersihkan amalan dengan niat yang tulus. Jadi amalan tadi dibersihkan dengan niat yang tulus, niat yang bersih. An jami'i syawaibi syirki, dari seluruh noda-noda kesyirikan. Itu maknanya ikhlas. Seseorang beramal dengan niat yang bagus, bersih dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu ketika dia beramal, yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan sertifikat Islam. Bukan.
tapi dia betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah dengan tulus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau niatnya cuman yang tadi dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha, cuman ingin sekedar mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat mu'allaf. Itu ada, ya. Kalau di KUA ada sertifikat. Misalnya disebutkan ini yang namanya Hindu, siapa nama misalkan Budi, beragama Hindu, telah masuk Islam tanggal sekian sekian sekian. Pada hari ini dibimbing oleh fulan masuk agama Islam. Itu ada sertifikatnya. Ya. Kalau cuma sekedar mendapatkan ini, bukan niatnya lillahi ta'ala, misalkan dikarenakan dia mungkin ada urusan kepentingan duniawiyah, ingin jabatan dan yang lainnya, karena dia punya sertifikat tersebut, dia akan diakui oleh kaum muslimin, ini niatnya tidak bagus, tidak ikhlas, maka tidak akan bermanfaat kalimat tersebut. Akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah tatkala orang yang mengucapkannya ikhlas. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika ad-dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah serta penuh dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lurus, lalu mendirikan salat, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Yaitu agama yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah dinul khalis, agama yang murni, yang tulus, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diterima yang ada di sisi Allah hanya amalan-amalan yang tulus. Dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah merupakan bagian dari suatu amalan. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak didasari ketulusan, keikhlasan, maka tidak akan ada faedah sama sekali. Di zaman sekarang terkadang ada kita dapati para kaum munafikin urat-urat masuk Islam. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat, disaksikan masyarakat dalam rangka untuk menikahi seorang wanita. Kemudian setelah dinikahi, dia juga tidak sholat, tidak juga ke masjid, tidak juga menjalankan amalan-amalan agama Islam. Ini menunjukkan orang yang tidak ikhlas dalam agama Islam, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan sebagai kaum munafik. Wa fi sahihain an Itban ibni Malik radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Itban ibni Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi neraka kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis ini tadi, Rasul menyebutkan bahwasanya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun ketentuannya Rasul menyebutkan ya batali bidzalika wajh Allah. Dia selamat dari neraka kalau dia mengucapkannya dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebutkan ini tadi dari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kalaupun seandainya ada seseorang yang mengucapkan ribuan kalimat la ilaha illallah, dia tidak paham maknanya, kemudian tidak jujur mengucapkannya, kemudian tidak ada keikhlasan dalam mengucapkannya, itu semua tidak akan manfaat bagi dia. Di zaman dahulu, di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka kaum musyrikin, sebelum mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka faham makna dari kalimat tersebut.
Adapun di zaman sekarang, orang dengan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun banyak dari kalangan mereka tidak paham apa makna la ilaha illallah. Kalau di zaman dahulu Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan mereka paham maknanya. Konsekuensi dari kalimat tersebut, ketika mereka mengucapkan kalimat tersebut, maka konsekuensinya mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu banyak, ribuan. Tapi ketika sempit ekonomi, mereka datangnya ke dukun. Sebagian mereka masih mempercayai pawang hujan yang bisa ngatur hujan. Ya. Ketika kondisi kering, bisa datangkan hujan, banjir atau musim hujan, mau dialihkan hujannya. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sabi'an, yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Di antara syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Dia mengucapkannya dengan penuh kecintaan. Ai al-mahabbah li hadhil kalimah. Dia cinta terhadap kalimat tersebut. Walima iqtadathu wa dallat alaihi. Serta dia cinta terhadap konsekuensi dan kandungannya. Jadi dia mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh kecintaan. Orang kalau mabuk asmara, ucapan yang diucapkan oleh istrinya ini tadi, itu mana Kiki? Bukan Kiki, siapa? Yang baru nikah kemarin, Usman. Misalkan Usman. Nah, kalau dia lagi mabuk asmara, itu omongan istrinya akan terngiang-ngiang di telinga. Ya enggak? Ya enggak, Datek? Nah, Datek enggak tahu dia. Nah, akan terngiang-ngiang. Akan diikuti oleh dia tadi. Ini menunjukkan dia punya kecintaan terhadap kalimat tersebut. Dan demikianlah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau didasari dengan kecintaan, maka dia dengan senang mengucapkan kalimat tersebut. Bukan merasa berat, merasa tidak suka. Wali ahliha wal amilina biha minal multazimin li syurutiha wa yakuna hubbuhu wa bughdhuhu lillahi wa fillah. Dan juga dia cinta kepada orang-orang yang mengucapkannya, orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang komitmen terhadap syarat-syarat kalimat tersebut, serta cinta dan bencinya karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi. Jadi dia cinta kepada kaum mukminin, cinta kepada ahlu tauhid, sehingga cintanya tadi dibangun dasar al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda cinta kepada si fulan? Dikarenakan dia kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid. Bukan malah sebaliknya. Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah ribuan kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Anda membenci orang-orang yang mendakwakan tauhid, membenci orang-orang yang menyerukan kepada tauhid, pengajian-pengajian yang mengajak kepada tauhid, mengajarkan makna dan kandungan la ilaha illallah, kalian bubarkan. Berarti itu kedustaan. Ya. Itu menunjukkan tidak ada kecintaan dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Namun justru sebaliknya, orang-orang yang membenci tauhid, membenci kalimat la ilaha illallah, membenci kalimat dua kalimat syahadat ini tadi, dia cintai. Ibadahnya dijaga. Ketika mereka melakukan perayaan-perayaan agama mereka, juga diucapkan ucapan selamat, ikut bergembira. Ini namanya terbalik, ya, menunjukkan pada jiwa mereka sebenarnya bukan di lembahnya kaum muslimin. Ini menunjukkan dalam hati, yaitu dada mereka adalah orang-orang yang tidak terdapat padanya keimanan yang benar. Ya, kenapa? Dikarenakan tidak adanya kecintaan terhadap kaum mukminin. Dikemas dengan istilah toleransi. Sebenarnya itu cuma istilah saja. Hakikatnya mereka membenci kaum muslim. Kalau yang namanya toleransi itu
Maka mereka juga harus mentoleran kaum muslimin untuk berdakwah dengan gaya mereka. Itu namanya toleransi. Yang itu mau menyampaikan itu mau menyampaikan itu mau menyampaikan itu, terserah. Dia harus toleran. Haknya mereka untuk menyampaikan apa yang mereka yakini. Bukan ketika orang menyampaikan apa yang mereka yakini dibubarkan, ya. Ketika di sana sebaliknya dijaga. Ini namanya terbalik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Nah, lihat ayat ini disebutkan dalam Al-Maidah ke-54. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad, keluar dari agama, dari kalangan kalian kaum mukminin, siapa yang murtad, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Pasti Allah akan datangkan, gantikan dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita. Jangan sok hebat. Ketika kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan Islam ini tadi, jangan dikira Islam akan punah, dakwah akan punah. Tidak. Ketika kita keluar, kita yang minggir, maka Allah gantikan dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang murtad dari agama Islam, Allah gantikan dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya kalian berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari pengajian ini, dari majelis ilmu ini tadi, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan suatu kaum selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kaum tersebut tidak sama seperti kalian. Dan antum perhatikan amat. Sepengalaman anak, ya, di dalam dakwah ini, ngisi kajian, ketika ada yang hilang, pasti Allah gantikan yang lain. Antum lihatlah. Antum di sini pengajian, kita sudah kajian di sini sudah sejak kapan? Sudah lama ya, sudah bertahun-tahun. Ada yang dulu kawan kita pengajian, hilang, tidak berkurang majelis. Kenapa? Allah akan gantikan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in tatawallaw, kalau kalian berpaling, paling-paling pergi sana, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan dengan suatu kaum selain kalian. Ya. Tsumma la yakunu amsalakum, yang tidak sama seperti kalian. Sama seperti ayat ini tadi. Kalau ada yang murtad, keluar dari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala gantikan. Jadi jangan antum merasa kecil hati ketika ada yang murtad. Didengar di sana ada ustadz murtad, ya, kiai murtad misalkan, maka Allah akan gantikan dengan yang lain, menggantikan posisi dia. Kenapa? Agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjaganya, bukan kita yang menjaganya. Kita yang butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum merasa sok hebat. Sebagian orang, ya, kalau dia sudah lama pengajian, sudah merasa sebagai panitia kajian, sudah senior, ya, seakan-akan Islam yang butuh kepada dia. Kalau tidak ada dia, ini kajian tidak jalan. Kalaupun antum mati, dakwah ini tadi tetap akan berjalan. Difahami? Futurlah antum sekenangan ini tadi. Ya, nah, kami tidak nak pengajian. Kami ingin kembali seperti dulu lagi. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lain. Kalaupun di sini tidak bisa tergantikan, ya, mungkin digantikan di tempat lain. Intinya Islam ini tidak akan punah secara totalitas. Tidak akan punah, ya. Walaupun kadang memang hilang di suatu wilayah, ya. Contoh misalkan Spanyol.
Spanyol itu dulu dikenal negara yang sempat memunculkan ulama. Contoh misalkan Al-Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi, dia Andalusia. Contoh Ibnu Hazm, Andalusia. Ibnu Abdul Bar, Andalusia. Banyak para ulama ahli fikih zaman dulu muncul dari Andalus. Andalus itu Spanyol kan? Karena dulu ketika di masa dahulu Spanyol dikuasai kaum muslimin. Kemudian sebaliknya, ya, Islam terkalahkan di sana. Sampai sekarang Spanyol tidak muncul ulama, yang muncul pemain bola, ya tidak? Tidak dikenal. Ada seorang ulama di zaman sekarang muncul dari Spanyol, yang muncul adalah pemain bola. Tapi apakah Islam punah? Tidak ya, tidak punah sama sekali. Sampai sekarang masih ada, dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi yang butuh kepada Islam itu kita, yang butuh kepada Allah kita, yang butuh kepada dakwah salafiyah ini kita sendiri, supaya kita selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang butuh terhadap kita untuk menjaga agama ini tadi. Kenapa? Agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Maknanya Al-Qur'an, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, agama Islam ini tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya suatu kaum yang mukminin tadi adalah adillatin 'alal mu'minin. Adillah 'alal mu'minin. Menunduk, merendah terhadap kaum mukminin. Lunak, lembut terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin. Tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Itulah sifat kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang disebutkan dalam ayat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Adillatin 'alal mu'minin. Merendah, nunduk terhadap kaum mukminin. Adapun terhadap orang-orang kafir, a'izzah. Mereka punya kemuliaan, punya wibawa, tidak merendah. Ya. Nah, sebagian orang sebaliknya, ketemu kaum mukminin itu ibarat macan ketemu kijang, ketemu rusa. Ketika ketemu orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Nasoro, itu ibarat tikus ketemu kucing. Ya. Lemah, penakut. Nah, ini didapati ya dari suatu kaum ya mirip-mirip tentara tapi bukan tentara, ini tentara ilegal. Ya, yang seperti ini Islamnya tidak beres. Ya. Wallahu alam, apakah memang mereka kaum muslimin atau kaum munafikin kita tidak tahu. Keimanan Allah SWT yang tahu. Tapi sifat-sifat kaum mukminin tidak didapati pada mereka. Kenapa? Karena sifat kaum mukminin tadi adalah adillatin 'alal mu'minin. Orang yang dicintai oleh Allah, sifat kaum mukminin, kaum muslimin, adillatin 'alal mu'minin. Lembut terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin. Sehingga orang-orang yang suka membubarkan jamaah kajian, ya, suka memfitnah kaum mukminin, keras terhadap kaum mukminin, seakan-akan singa padang pasir. Ini adalah orang-orang yang tidak terdapat padanya sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, sifatnya itu adalah merendah terhadap kaum mukminin dan punya wibawa di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fillahi. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kaum mukminin. Ada sumbangsi di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu diantaranya menyebarkan agama Islam dengan dakwah, itu jihad. Memerangi orang-orang kufar. Ya. Zaman sekarang mungkin tidak bisa memerangi orang-orang kufar dari sisi fisik. Ya, perperangan. Ada syarat dan ketentuan yang mungkin tidak terpenuhi. Ya memang susah untuk terpenuhi. Tapi kita bisa memerangi orang-orang kufar dengan cara apa? Dengan pemikiran.
Kita sampaikan kebenaran, kita perangi akhlak-akhlak kufar, budaya-budaya kufar. Nah, itu caranya. Mereka enggak, sebaliknya. Budaya kufar mereka bantu untuk masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian syariat Islam yang mereka jihadi, mereka perang, mereka cemooh satu persatu, kerudung lah, ya, cadar lah. Mereka katakan ke Arab-Araban, mereka katakan begini dan begini. Nah, ini tadi menunjukkan kondisinya mereka ini diragukan keimanannya, ya. Wala yakhafuna laumata laim. Sifat kaum tersebut tidak takut dengan celaan dan ujian, ya. Tidak memikirkan omongan orang lain. Nah, itu juga dalam agama Islam ini, kalau antum pengen istiqomah lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak usah mikirkan celaan orang, ya. Tidak usah mikirkan omongan orang. Kenapa? Omongan orang itu, celaan orang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, benar. Kalau benar, antum perbaiki pada diri antum. Ya enggak? Kalau tidak benar, berarti dia yang salah. Fitnah namanya. Nah, celaan dan pujian itu semua tidak akan menambah rezeki dan tidak akan menghalangi rezeki. Disebutkan dalam riwayat mauquf dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwasannya sanjungan umat manusia tadi, pujian umat manusia, itu tidak akan bisa membawa rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rizqallahi la yasuquhu hirsu harisin. Rezeki Allah itu tidak akan bisa dibawa oleh orang yang semangat. Ya. Ketamaan atau keserakahan oleh seseorang itu tidak bisa. Demikian juga rezeki Allah tidak akan bisa dihalangi dengan celaan oleh umat manusia. Itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha berilmu. Wa qala azza wa jalla wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang menjadikan tandingan, ya, Tuhan selain Allah, mereka mencintai Tuhan-Tuhannya tadi seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda. Kecintaan kaum musyrikin sama kecintaan kaum mukminin itu beda. Kaum mukminin cinta kepada Allah dengan kecintaan yang tulus 100%, tidak terbagi. Kalau kaum musyrikin kecintaannya terbagi. Mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai berhala. Nah, orang yang beribadah kepada selain Allah, galak minta-minta kepada selain Allah, itu terbagi kecintaannya. Bahkan ibadahnya terbagi. Perempuan, wanita, apa yang menyebabkan mereka cemburu, tidak mau dipoligami, dimadu? Dikarenakan mereka merasa cinta suaminya akan terbagi. Iya enggak? Akan terbagi. Tidak tulus 100% katanya. Nah, itu gambaran kaum musyrikin tatkala mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak tulus 100%. Kenapa? Dikarenakan pada hati mereka ada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum mukminin itu tidak ada cinta kepada selain Allah. Mereka tulus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Selesai dari 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Adapun yang setelahnya insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan esok dan sampai seterusnya sampai selesai buku ini tadi. Kalau selesai berarti ya anak ada kati utang lagi, ya. Naktafi bihadzal qadar.